Bab 1831, Siswa Bajingan. Di dalam menara roh api, Jiang Fangzu perlahan membuka matanya, merasakan aura kuat di tubuhnya, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Di tahap tengah Golden Elixir, setelah hanya beberapa jam berlatih, tingkat kultivasinya telah mengambil langkah maju yang besar. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa terjebak di puncak pembangunan fondasi. Kemudian, dia menghabiskan seluruh uangnya untuk ditukar dengan pil, dan kemudian dia memasuki tahap awal ramuan emas. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan maju lagi, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan mencapai tahap awal inti emas pada hari pertama saya masuk akademi. Saat ini, dia sangat bersemangat dan tahu kepada siapa dia harus berterima kasih. Membuka pintu ke ruang batu, dia bergegas keluar dengan penuh semangat. Saudara Ye, saya telah membuat terobosan, saya telah menembus tahap tengah inti emas. Jiang Fangzu, sangat bersemangat, bergegas keluar dari ruangan batu dan berteriak keras di koridor. Setiap ruang latihan di sini memiliki formasi pelindungnya masing-masing, dan dia tidak khawatir hal itu akan mempengaruhi latihan orang lain. Namun, setelah dia berteriak lama, seluruh koridor sudah kosong. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki, dan 3 orang berjalan dari sisi lain koridor. Dilihat dari pakaiannya, orang-orang ini juga merupakan siswa dari akademi luar, namun mereka adalah siswa lama dari masa lalu, bukan siswa baru tahun ini. Orang-orang ini adalah siswa bajingan dari Blue Wind Academy. Tepatnya, mereka adalah pengganggu di halaman luar. Pria kecil gemuk di tengah bernama Li Fuman. Tingkat budidayanya berada pada level Golden Elixir Dzogchen, dan dia juga dianggap sebagai master di halaman luar. Alasan mengapa orang ini berani tidak bermoral dan mendominasi bukan hanya karena kultivasinya sendiri, tetapi juga alasan penting lainnya. Dia juga memiliki saudara lelaki yang kuat, Li Fuhai, di pengadilan menengah, yang merupakan orang kuat di level Naschen Soul Dzogchen In dari segi status, tidak kalah dengan Wei Wei sama sekali. 2 orang yang mengikuti di belakangnya bernama Ma Fang dan Zhang Qi. Keduanya adalah sahabatnya. Ketiga orang ini hampir menghabiskan koin roh api baru-baru ini, jadi mereka memutuskan untuk menjadi siswa baru. Mereka datang ke menara roh api hari ini dengan tujuan mengambil beberapa koin roh api untuk digunakan. Mereka berkeliaran untuk waktu yang lama tanpa melihat siapapun. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap orang-orang yang berkultivasi di kamar batu. Ketika Jiang Fangzu melihat beberapa orang, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Kegembiraan di hatinya mereda dan dia hendak berlari kembali ke ruang batu. Namun terlambat, 3 orang membentuk segitiga dan mengelilinginya di tengah. Li Fuman menatapnya dengan senyum jahat. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan ruang pelatihanku? Jiang Fangzu berkata dengan heran, bukankah ini dari akademi? Kenapa kamu membalas? Qi di sebelahnya muncul dan menamparkan wajah Jiang Fangzu. Dia adalah seorang kultivator jin dan tahap akhir, dan dia adalah siswa veteran akademi, jadi dia mahir dalam bergerak. Jiang Fangzu tidak bisa menghindari tamparan ini, dan ditampar dengan keras. Setelah terdengar suara nyaring, bekas tamparan berwarna merah cerah tertinggal di wajah. Ma Fang berkata dengan arogan, "Wah, apa kamu tidak tahu siapa bos kita?" Meskipun ruang pelatihan ini milik akademi, selama bos kita berada di akademi selama sehari, tidak ada orang lain yang boleh menggunakannya. Jiang Fangzu tahu bahwa dia tidak seperti ini. Ketiga lawannya hanya bisa menelan amarah mereka dan berkata, 3 kakak laki-laki tertua, saya tahu, saya tidak akan pernah berlatih di ruangan batu ini lagi. Li Fuman berkata dengan bangga. Dia mengulurkan tangan dan menepuk pipinya, tapi kita akan membicarakan masa depan nanti. Kita harus menyelesaikan rekening hari ini dengan hati-hati. Jiang Fangzu bertanya dengan bingung, rekening apa yang ingin kamu selesaikan? Apakah kamu berpura-pura bingung? Benarkah? Jika kamu menggunakan ruang pelatihan bos kami, kamu tidak dapat menggunakannya dengan sia-sia. Zhang Qi berkata, saya baru saja mendengar Anda berteriak bahwa Anda mendapat terobosan. Itu karena bos kami. Jika Anda tidak berlatih di ruang pelatihan bos kami,
apakah Anda bisa menerobos? Karena Anda telah mencapai terobosan, kamu harus memanfaatkannya. Saya akan memberi Anda sejumlah bantuan. Ayo, lakukan ini. Saya tidak akan meminta lebih dari 100 koin roh api. Petik 2. Jiang Fangzu akhirnya mengerti bahwa ketiga orang ini ada di sini untuk memeras. Tetapi ada lebih banyak orang dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, jadi dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, 3 kakak laki-laki tertua, bagaimana saya bisa memiliki 100 koin roh api? Tanpa itu, Ma Fang berkata dengan arogan. Dia berkata, keluarkan kartu roh apimu dan biarkan aku memeriksanya. Melihat pihak lain benar-benar mencoba mencuri koin roh api miliknya, Jiang Fangzu tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah, kartu roh api adalah milikku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Terobosanku adalah karena ramuan yang diberikan saudara Ye kepadaku. Apa hubungannya dengan ruang pelatihan? Mata orang lain tiba-tiba berbinar. Mereka awalnya bajingan. Harga yang mereka katakan sebelumnya untuk 100 koin roh api benar-benar selangit, dan tujuan mereka adalah untuk merampas semua koin roh api Jiang Fangzu. Tapi dia tidak. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Untuk berpikir bahwa pihak lain benar-benar mengatakan bahwa ada pil dalam keputusasaan. Pil yang dapat memungkinkan biksu tahap ramuan emas untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka adalah pasti berharga, jauh lebih berharga daripada koin roh api. Ketiga orang itu tiba-tiba menjadi serakah. Li Fuman memutar matanya dan berkata, ku bilang di mana 3 pil yang hilang kemarin. Ternyata dicuri oleh anakmu. Lupakan yang kamu minum. Bawakan aku 2 pil sisanya. Wajah nakal partai, Jiang Fangzu menjadi lebih marah. Itu tidak masuk akal. Saudara Ye memberiku obat mujarab. Apa hubungannya denganmu? Ekspresi Li Fuman menjadi gelap, berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu akan memberikannya kepadaku atau tidak? Amarah Parti yang keras kepala dan melotot. Dia menutup matanya dan berkata, aku tidak punya ramuan apapun, dan bahkan jika aku punya, aku tidak akan memberikannya padamu. Wah, beraninya kamu, murid baru, jadilah sombong sekali. Li Fuman melambaikan tangannya kepada 2 orang di sekitarnya, beri aku pukulan keras. Beri dia pelajaran dan beritahu dia seperti apa seharusnya siswa baru. Jangan khawatir, bos, tinggalkan saja kepada kami. Zhang Qi dan Ma Fang setuju dan berjalan mendekat dengan senyum jahat di wajah mereka. Kultivasi Jiang Fangzu hanya pada tahap awal inti emas, dan salah satu dari 2 orang di depannya berada pada tahap akhir inti emas. Dia tidak bisa bertarung sendirian, apalagi 1 lawan 2. Dia berteriak gugup sambil mundur, beraninya kamu. Perkelahian pribadi dilarang di Blue Wind Academy. Perkelahian pribadi. Bagaimana mungkin? Li Fuman tiba-tiba tertawa dengan arogan, kamu jelas-jelas ingin merampok kami. Huo Lingkoin diberi pelajaran berat oleh kami bertiga. Ini tidak ada hubungannya dengan pertarungan pribadi. Jangan berpikir untuk mengajukan keluhan. Anda hanyalah siswa baru, dan Anda masih dalam tahap tengah dari Jindan. Saya pikir itu tidak ada hubungannya dengan itu. Akankah perguruan tinggi menghukum kami karena kata-kata sepihak Anda? Kamu. Jiang Fangzu sangat marah hingga dia gemetar, tetapi dia juga melihatnya bahwa ini jelas bukan pertama kalinya pihak lain melakukan ini. Dengan begitu banyak pengalaman dalam hal semacam ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Aku akan bertarung denganmu. Dengan putus asa, dia mengayunkan tinjunya dan bergegas menuju Ma Fang. Menurut gagasan Jiang Fangzu, dia akan mengusirnya terlebih dahulu dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Idenya bagus, tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan dia ditendang ke tanah oleh Ma Fang segera setelah dia memulai. Kemudian Zhang Qi juga bergegas mendekat, dan kedua pria itu meninju dan menendangnya. Bab 1832, apakah kamu memukul saudaraku? Zhang Qi dan Ma Fang memukuli Jiang Fangzu dengan kejam, dan akhirnya merampas cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Li Fuman. Li Fuman mengambil cincin itu dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali kartu roh api, dan dia merasa sangat kecewa. Dia memasukkan 9 koin roh api yang tersisa ke dalam kartu itu ke dalam kartunya sendiri,
lalu melemparkannya ke tanah bersama dengan cincinnya, dan meludah dengan keras. Kamu benar-benar orang miskin. Jiang Fangzu berkata dengan marah, mengapa kamu mencuri koin roh apiku? Segera kembalikan padaku. Kamu benar-benar tidak ingin mati, tetapi kamu berani berbicara dengan kami bos seperti itu. Ma Fang mulut besar lainnya menamparkan wajahnya. Li Fuman melambaikan tangannya, memandang Jiang Fangzu dan berkata, katakan padaku, siapa orang yang memberimu ramuan itu? Di mana dia sekarang? Setelah sekian lama, dia hanya merampok 9 koin roh api untuk menerimanya, dan muncullah ide ramuan lagi. Bah, aku tidak akan memberitahumu, bunuh aku jika kamu bisa. Jiang Fangzu meludah dengan keras. Dia tampak agak halus di permukaan, tetapi begitu dia menyentuh hal-hal penting, dia pasti pria yang tangguh, dan dia tidak akan melakukannya, tetap melakukannya. Akan memberitahu identitas saudara Ye. Anak baik, apakah kamu berpura-pura tegar terhadapku? Li Fuman menyeka air liur dari wajahnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi garang. Saudara-saudara, patahkan kedua lengannya terlebih dahulu dan lihat betapa kuatnya tulangnya. Saya tahu, bos. Ma Fang dan Zhang Qi setuju, lalu berjalan menuju Jiang Fangzu dengan ekspresi garang, siap menyerang lengannya. Tetapi pada saat ini, suara dingin datang dari atas koridor, coba saya lihat apakah ada di antara kalian yang berani menyentuhnya. Li Fuman dan yang lainnya terkejut ketika mendengar seseorang berbicara. Secara umum, meskipun sering ada orang yang berlatih di Menara Roh Api, begitu mereka memasuki ruang batu, mereka tidak akan keluar selama 1 atau 2 hari, jadi tempat itu sangat sepi, dan tidak ada yang tidak peduli seberapa berisiknya dibuat. Justru karena itulah mereka berani bersikap tidak bermoral di sini. Sekarang mereka mendengar seseorang datang, beberapa orang masih sedikit gugup dan melihat kembali bersama. Saya melihat sosok di ujung koridor tiba di depan semua orang dalam sekejap. Itu adalah Ye Bufan yang bergegas. Melihat itu adalah wajah baru, Li Fuman dan yang lainnya langsung merasa lega. Mereka adalah pengganggu dari halaman luar dan sangat akrab dengan siswa veteran di sini. Orang di depan mereka belum pernah terlihat sebelumnya, jadi dia adalah siswa baru sama sekali. Ketika Jiang Fangzu melihat itu adalah Ye Bufan, dia segera berteriak dengan gugup, saudara Ye, cepat lari dan tinggalkan aku sendiri. Dia baru saja mencapai tahap tengah inti emas dan tidak dapat melihat tingkat kultivasi Li Fuman dan yang lainnya di semuanya. Dia hanya tahu bahwa dia lebih baik dari dirinya sendiri. Mereka jauh lebih kuat, dan masih ada 3 dari mereka yang pasti bukan tandingannya. Saudara Ye telah banyak membantunya, mengizinkannya masuk Akademi Blue Wind, dan memberinya pil yang dapat meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika dia mati, dia tidak dapat menyeretnya ke bawah. Ye Bufan tentu saja tidak mau pergi. Matanya tertuju pada luka Jiang Fangzu, dan ekspresinya menjadi dingin. Apakah mereka melukaimu? Melihat dia menolak untuk pergi, Jiang Fangzu berteriak dengan gugup lagi, aku baik-baik saja. Kamu cepat lari. Ini Akademi Blue Wind. Mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Jika kamu ingin lari, kemana kamu harus lari? Li Fuman melambaikan tangannya, dan Ma Fang serta Zhang Qi menghalangi jalan Ye Bufan lagi. Dia berkata sambil tersenyum sinis, nak, sepertinya kamu baru di sini, siapa namamu? Ye Bufan menatapnya dengan dingin, apakah kamu memukuli saudaraku? Ya, aku membiarkannya jika seseorang memukulku, apa yang bisa saya lakukan? Sebagai murid baru, Li Fuman tidak peduli sama sekali dan berkata dengan arogan, wah, saya kehilangan 3 pil yang dapat meningkatkan tingkat budidaya ramuan emas. Anak itu bilang kamu mencurinya. Serahkan pilnya secepatnya, aku mungkin akan melepaskan kalian berdua segera setelah aku bahagia. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Bufan pada dasarnya telah menebak penyebab masalah ini, dan seringai muncul di sudut mulutnya, dengan jelas menunjukkan 3 orang di depannya. Orang ini hanya ingin menghasilkan uang. Kamu bilang kamu kehilangan 3 pil. Ya, saya kehilangan 3 pil. Salah satunya sudah dimakan oleh anak itu. Setidaknya ada 2 pil lagi. Seharusnya ada di tanganmu, kan? Matanya berkilauan karena keserakahan, dia tahu bahwa ramuan semacam ini umumnya bernilai banyak uang,
dan pihak lain mungkin tidak akan memilikinya terlalu banyak, jadi dia mengatakan angka seperti itu. Kalau begitu aku punya begitu banyak di tanganku, sepertinya itu bukan milikmu. Kata Ye Bufan dan mengulurkan tangannya, dan lebih dari selusin pil muncul di telapak tangannya dan memenuhi seluruh koridor. Ini, Li Fuman dan 3 orang lainnya langsung tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan memiliki begitu banyak ramuan kelas atas di tangannya. Setelah kejutan singkat, mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kegembiraan. Li Fuman menatap sekitar selusin ramuan, "Nak, tolong beri saya semua ramuan ini, lupakan masalah hari ini, dan di masa depan, saudara-saudara kita akan melindungimu di Akademi Blue Wind, dan tidak ada yang akan menimbulkan masalah bagimu." Menutupiku. Apakah hanya kamu? Ekspresi jijik melintas di wajah Ye Bufan, dan kemudian dia menendang perut Li Fuman. Baru saja mendengar suara ledakan yang teredam, pria itu tiba-tiba melesat seperti bola meriam dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Karena kekuatannya yang besar, tubuh besar Li Fuman tergantung di dinding selama beberapa detik sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ini, Ma Fang dan Zhang Qi di sebelah mereka sama-sama terkejut. Anda harus tahu bahwa Li Fuman memiliki tingkat kultivasi Jindan yang sempurna. TMED, kamu berani menyerangku. Li Fuman berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya penuh amarah. Menurutnya, siswa baru yang licik ini pertama-tama menggunakan obat mujarab untuk membingungkan pikirannya, dan kemudian menyerangnya secara diam-diam, jika tidak, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Ayo berkumpul dan bunuh anak ini. Dia meraung dan bergegas maju lebih dulu. Setelah menerima perintah, Ma Fang dan Zhang Qi tidak ragu-ragu, dan mereka bertiga mengepung Ye Bufan bersama-sama. "Saudara Ye, hati-hati!" teriak Jiang Fangzu, menahan rasa sakit di tubuhnya dan bersiap untuk datang membantu. Namun sebelum dia sempat melangkah maju, dia melihat 3 sosok terbang mundur seperti orang-orangan sawah, menabrak dinding koridor dengan suara gemuruh. Meskipun dia pernah melihat Ye Bufan mengambil tindakan terhadap Wei Ping sebelumnya, dia tidak pernah menyangka serangannya akan sekuat itu. 3 orang di depannya mengelilinginya dan masih tidak bisa menghentikan serangannya. Mereka bertiga, Li Fuman, terlebih lagi hati mereka penuh ketakutan. Di masa lalu, mereka sombong dan mendominasi di akademi luar selama bertahun-tahun dan menindas siswa baru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka belum pernah melihat orang kejam yang begitu kuat setelah memasuki akademi. Dengan sedikit kemampuanmu, kamu masih ingin melindungiku. Kata Ye Bufan sambil melangkah mendekat, menamparkan mulutnya ke wajah orang-orang ini, lalu mengangkat tangannya untuk menutup titik akupuntur. Begitu dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan ketiga orang itu, sambil berpikir, setumpuk besar koin emas dan 3 kartu roh api muncul di depan semua orang. Total koin emas ketiga orang ini hampir beberapa juta, tetapi koin roh api yang tersisa tidak banyak, hanya 40 atau 50. Bab 1833 sungguh pria yang malang. Kasihan sekali pria itu. Ye Bufan mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, lalu memindahkan koin roh api ke kartu Jiang Fangzu, dan memasukkan sisa koin emas ke dalam cincin penyimpanannya. Dia sekarang memiliki koin emas yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari 1000 koin roh api, jadi hal-hal ini tidak layak untuk disebutkan di matanya. Li Fuman dan 3 lainnya benar-benar patah hati. Dengan begitu banyak uang dan koin roh api, mereka dianggap sangat kaya di seluruh halaman luar. Oke. Kenapa kamu berubah menjadi orang miskin jika sampai ke mulutmu? Yang paling penting adalah dia mengambil semuanya karena menurutnya itu terlalu sedikit. Tidak menyisakan 1 poin pun untuk dirinya sendiri. Nama keluargaku Ye, tahukah kamu siapa aku? Tolong kembalikan semuanya kepadaku secepatnya, jika tidak. Li Fuman awalnya ingin mengancam beberapa kata, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan keluar dengan beberapa kata lagi. Mulut besar itu menamparkan wajahnya. Kemudian dia langsung menyegel titik akupuntur, menoleh ke Jiang Fangzu dan berkata, "Apa yang orang-orang ini lakukan padamu barusan, balas semuanya sekarang." "Aku tahu, saudara Ye." Kemudian dia berjalan mendekat, meninju dan menendang ketiga orang itu, dan melampiaskan semua penghinaan yang dia derita sebelumnya.
Ketiga orang ini tingkat kultivasinya tersegel dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka dipukuli sampai menangisi ayah dan ibu mereka, melolong seperti hantu dan serigala. Setelah pertarungan hampir selesai, Jiang Fangzu bertepuk tangan dan mundur ke arah Ye Bufan. Saudaraku Ye, aku sangat senang. Bajingan kecil, kalian berdua tunggu aku. Tahukah kamu siapa kakak laki-lakiku? Wajah Li Fu berlumuran darah, dan wajah besarnya yang gemuk semakin dipukuli kepala, mata penuh kebencian. Biar ku beritahu, kakak tertuaku adalah Li Fu Hai dari pengadilan menengah, seorang biksu di level Naschen Sol Dzogchen. Tunggu saja, dia tidak akan melepaskanmu. Oh, apakah kamu memiliki kakak tertua yang begitu hebat? Ye Fei Fan mengangkat alisnya dan melangkah maju untuk melepaskan ikatan titik akupunkturnya. Dari sudut pandang Li Fu Hai, orang ini jelas ketakutan dan langsung menjadi sombong. Nak, tahukah kamu sekarang kamu takut? Berlututlah dan serahkan pil itu. Aku mungkin akan melepaskanmu saat aku bahagia, kalau tidak. Orang ini baru setengah bicara ketika dia dipukul oleh pengeras suara lainnya. Ye Bufan meliriknya dengan jijik, panggil kakakmu. Li Fu Hai benar-benar dipukuli dan bingung. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Jika dia memanggil kakaknya, bukankah pihak lain akan selesai? Berhentilah bicara omong kosong dan segera panggil kakakmu. Ye Bufan berkata lagi dengan tidak sabar. Dia akan pergi ke halaman dalam sekarang. Sebelum pergi, dia harus menyelesaikan semua masalah dan tidak bisa menyerahkannya pada Jiang Fangzu. Karena itu, dia meminta pihak lain untuk menelepon seseorang. Tunggu aku. Setelah memastikan pihak lain tidak bercanda, Li Fu Hai mengeluarkan jimat komunikasi giok dari sakunya dan mengirim pesan. Setelah dia selesai, dia berteriak dengan wajah galak, "Wah, kamu sudah selesai sekarang. Saat kakak laki-lakiku datang, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Petik 2. Mengetahui bahwa bala bantuan akan segera tiba, Ma Fang dan Zhang Qi juga merasa percaya diri. Nak, kamu berani menyinggung siapapun. Kali ini kamu menyentuh bos kami dan membuatmu berjalan-jalan di Akademi Blue Wind tanpa makanan. Benar, tunggu saja kematian. Belum terlambat untuk berlutut dan meminta maaf sekarang, jika tidak kamu akan dibunuh nanti. Tidak mungkin. Ye Bufan tidak merasakan apa-apa setelah mendengar ancaman dari beberapa orang, tetapi Jiang Fangzu menjadi gugup. Saudaraku Ye, kenapa kamu tidak pergi dulu dan aku akan tetap menanganinya? Kamu menanganinya. Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Ye Bufan terkekeh, itu hanya beberapa semut kecil. Apa yang perlu ditakutkan? Biarkan mereka diam sekarang. Oh, saya mengerti, saudara. Ye juga mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, tidak peduli apa kata saudara Ye, yang terburuk adalah mereka berdua akan mati bersama. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memiliki keraguan. Ketika dia datang ke Ma Fang dan Zhang Qi, dia menamparkan mereka dengan beberapa mulut besar lagi, memukul kedua orang itu dengan gigi yang tercecer ke lantai. Kini beberapa orang jujur. Meski matanya penuh kebencian, mereka tidak berani berkata apa-apa. Namun menurut mereka, murid baru ini sudah meninggal. Kakak tertua Li Fuman, Li Fu Hai, adalah siswa terbaik di Akademi Menengah dan orang kuat di puncak Naschen Sol. Adapun apakah Li Fu Hai akan menjadi lawan dari pria di depan mereka, mereka bahkan tidak akan pernah memikirkannya. Bahkan jika dia kuat, paling-paling dia hanyalah siswa baru yang baru saja masuk sekolah lawan dari orang kuat di Akademi Menengah. Memikirkan hal ini, beberapa orang di sini penuh dengan harapan, menunggu kedatangan bala bantuan, berpikir untuk menekan dua orang di depan mereka ke tanah dan dengan kejam menghancurkan mereka untuk membalas dendam. Tidak lama kemudian 7 atau 8 sosok muncul di pintu masuk koridor Menara Roh Api. Yang berpegangan tangan di belakang punggungnya adalah seorang pemuda jangkung, memancarkan aura yang kuat. Setelah melihat orang ini, Li Fuman dan yang lainnya sangat bersemangat. Saudaraku, ayolah, aku di sini. Li Fuman akhirnya melihat sang penyelamat dan berteriak dengan cemas. Li Fu Hai dan orang-orang di belakangnya semuanya adalah orang-orang kuat dalam tahap transformasi ilahi, dan mereka mendatangi mereka segera setelah sosok mereka bergerak. Melihat saudaranya sendiri dipukuli seperti ini,
dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Katakan padaku, siapa yang mengalahkanmu, dan aku akan membalaskan dendammu. Kata Li Fuhai dengan penuh keyakinan. Di Blue Wind Academy, tidak ada yang berani menyentuh adiknya selama mereka berada di halaman tengah atau di bawah. Adapun siswa akademi dalam yang kuat, bagaimana mereka bisa mengambil tindakan terhadap siswa akademi luar. Karena itu, dia merasa siapapun pihak lainnya, dia bisa menyelesaikannya sendiri. Bukan hanya dia, tapi juga para pengikut kecil yang datang, semuanya mulai berteriak. Benar, siapa yang berani menyentuh adik laki-laki tertua kita tanpa membuka matanya? Bukankah dia ingin hidup? Anggota tubuhnya, Saudara Fuman, jangan khawatir. Selama kita bersaudara ada di sini, kamu tidak akan menderita ketidakadilan apapun. Melihat begitu banyak orang yang mendukungnya, Li Fuman tiba-tiba merasa percaya diri dan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, saudaraku, itu orangnya. Seorang siswa baru sangat sombong, kamu harus memberinya nasihat. Petik 2. Ye Bufan hanya berdiri di samping dengan tenang, karena cahaya di koridor redup banyak perhatian. Melihat begitu banyak orang kuat dalam tahap transformasi memandangnya, meskipun Fang Zhu siap mempertaruhkan nyawanya, kakinya masih gemetar tak terkendali dan terus bergoyang. Lagi pula, momentum orang-orang di depannya ini terlalu kuat, jauh melampaui apa yang bisa dia lawan, seorang ramuan emas di tahap awal. Kemudian Li Fuhai dan yang lainnya juga melihat kemunculan Ye Bufan dengan jelas. Orang-orang ini tiba-tiba merasa seperti disambar petir, dan mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Mereka berdiri di sana seperti ukiran kayu dan patung tanah liat, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka, dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar seperti Jiang Fangsu. Bab 1834, satu pandangan membuatku gemetar. Li Fuman tidak menyadarinya. Dia menatap Ye Bufan dengan tajam dan berteriak dengan wajah galak, ini anak itu, cepat beri dia pelajaran. Diam, menjadi pucat karena ketakutan, dan dia menamparkan wajahnya dengan mulut besar, menjatuhkannya ke tanah. Li Fuman benar-benar bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kakak laki-lakinya menyerangnya? Saudaraku, kenapa kamu memukulku? Pukul kamu. Aku akan menghajarmu sampai mati, bajingan, kamu bahkan berani macam-macam dengan kakak iparmu. Dan menendangnya beberapa kali. Sekarang Li Fuman semakin bingung. Dia hanya memiliki 2 saudara laki-laki, bahkan tidak ada saudara perempuan. Jiang Fangzu menyaksikan dengan tercengang. Dia sudah mengepalkan tinjunya dan siap bertarung, tetapi dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ye Bufan memandang orang-orang yang hadir dengan penuh minat, apakah kamu mengenalku? Li Fuhai segera berkata dengan tatapan menyanjung, ya. Tentu saja, kami baru saja melihat saudara iparku memamerkan kekuatannya di sana, cincinnya. Ternyata, orang-orang ini datang dari alun-alun. Mereka baru saja menyaksikan pertarungan cincin dari awal hingga akhir dan menyaksikan Ye Bufan menunjukkan kekuatannya. Dia tidak hanya mengalahkan Wei Wei di pelataran tengah, tapi dia juga mengalahkan 3 orang terkuat di peringkat surgawi seperti anjing. Bagaimana dia, seorang siswa akademi menengah, bisa memiliki karakter yang begitu kejam? Saat ini, Li Fuhai sudah memarahi adik laki-laki itu 100 kali di dalam hatinya. Tidak baik bagimu untuk memprovokasi siapapun. Jangan katakan bahwa kedua saudara laki-lakimu hanyalah tokoh kecil. Bahkan jika kamu melihat seluruh Akademi Blue Wind, siapa yang mampu menyinggung orang lain sekarang? Melihat reaksinya, Ye Bufan pada dasarnya memahami apa yang sedang terjadi dan berkata, apakah kamu kakak tertua yang dikatakan Li Fuhai? Li Fuhai benar-benar ingin mengatakan tidak, tapi tidak mungkin dengan berani, ini aku. Ye Bufan mengangguk, menoleh untuk melihat 7 atau 8 orang di sebelahnya, dan berkata dengan bercanda, bagaimana denganmu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku baru saja mendengar bahwa seseorang sepertinya melakukannya menjadi, kamu ingin memberiku pelajaran. Tidak, kakak ipar, kamu salah paham. Kami hanya lewat dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Semua, kami tahu. Kakak ipar pasti salah dengar. Kamu sangat bijaksana dan berkuasa. Siapa yang berani memberimu pelajaran? Jika aku mengetahuinya,
aku tidak akan melepaskannya. Orang-orang yang hadir langsung menunjukkan wajah mereka di tempat. Baru saja dia juga bersemangat dan berusaha menyelamatkan teman-temannya, dan sekarang dia berusaha menjauhkan diri dari Li bersaudara. Cuma bercanda, dengan kultivasi yang baru saja dia tunjukkan, meski terikat bersama, mereka bukan tandingannya. Jika Anda masih membela Li Fuman dalam situasi ini, bukankah kepala Anda akan ditendang oleh keledai? Siapa yang cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu? Dia bukan saudara kandungnya. Tidak peduli seberapa baik hubungan Anda dengan Li Fuhai, Anda tidak bisa mengolok-olok hidup Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, orang-orang ini menyingkir, menjauh dari Li bersaudara, seolah-olah mereka takut terlibat. Li Fuman benar-benar tercengang saat melihat semua ini. Orang-orang ini biasanya sangat sombong. Mengapa mereka sekarang takut dengan murid baru? Apakah orang lain memiliki identitas khusus? Kali ini, Li Fuhai menamparnya dengan mulut besar lagi, dan akhirnya menarik kerahnya dan mendatangi Ye Bufan. Kamu bajingan, kamu pasti telah menyinggung saudara iparku. Berlututlah dan minta maaf padaku. Dan kalian, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kenapa kalian tidak pergi ke sana dan meminta maaf kepada kakak iparmu? Ma Fang dan Zhang Qi juga ditendang oleh orang-orang di sebelah mereka. Mereka bertiga menatapku dan aku, dipenuhi keengganan dan keterkejutan. Apa ini? Jelas dialah yang datang ke sini, tapi kenapa dia membiarkan dirinya berlutut dan meminta maaf? Li Fuman tampak sedih, saudaraku, aku. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Fuhai menamparkan bagian belakang kepalanya lagi, lalu menendangnya ke tanah. Apa yang kamu bicarakan? Mohon maaf kepada kakak iparmu. Li Fu sangat enggan. Sejak awal, dia tidak terlalu memikirkan murid baru di depannya kakak laki-laki datang, menamparnya sampai mati sama saja dengan menamparnya sampai mati. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki identitas dan latar belakang seperti itu, yang membuat orang-orang yang dia cari gemetar hanya dengan sekali melihatnya. Meskipun saya masih belum tahu mengapa kakak tertua saya begitu takut pada pihak lain, satu fakta yang pasti, yaitu pihak lain tidak mampu memprovokasi dia, dan saya telah menemui jalan buntu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf, maafkan aku, kakak ipar, akulah yang meremehkan orang lain, tolong biarkan aku pergi. Dia berpikir lama waktu, tetapi sungguh tidak mudah untuk memanggil orang lain. Kakak laki-laki, jelas tidak cocok, jadi saya tidak punya pilihan selain meniru orang lain dan memanggilnya saudara ipar. Saat dia memimpin, Zhang Qi dan Ma Fang di sebelahnya juga menundukkan kepala dan meminta maaf. Li Fuhai menindaklanjutinya dan berkata, kakak ipar, kakakku tidak berakal sehat. Kamu tidak peduli dengan kesalahan penjahat, jadi mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Biarkan mereka pergi. Bagaimana bisa di sana jadilah barang yang murah. Mulut Ye Bufan meringkuk sambil tersenyum. Mencibir, dia bukan ibu suci, dia telah melakukan kesalahan, hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Jika dia terlambat selangkah, mereka mungkin akan mematahkan lengan Jiang Fangsu. Anda boleh bersikap baik dan baik hati, tetapi Anda harus memilih orang yang tepat. Jika orang lain adalah ular berbisa atau serigala, dan Anda baik padanya, pada akhirnya dia hanya akan merasa mudah untuk ditindas, dan kemudian Anda akan menggigit wajahnya. Dia menatap tiga orang di depannya dengan mata tajam, adikmu hanya ingin mencuri ramuanku dan mematahkan lengan temanku. Menurutmu apakah cukup meminta maaf saja? Perasaan melihat aura yang kuat di tubuh Ye Bufan, keringat dingin langsung menetes dari dahi Li Fuhai. Tidak, aku tidak tahu mereka bisa melakukan hal bajingan seperti itu. Kakak ipar, jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan sekarang. Dia baru saja melihatnya di atas ring jelas bukan karakter yang berhati lembut. Bahkan karakter seperti Fan Xiaofeng dia dipukuli seperti anjing, muntah darah, apalagi saudaranya. Dalam situasi ini, lebih baik melakukannya sendiri daripada melakukannya pada pihak lain. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan menoleh untuk melihat ketiga orang di sebelahnya. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Aku saudara kandungmu. Li Fuman tampak gugup,
Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Fuhai sudah mengulurkan tangan dan meraih lengan kirinya, lalu terdengar bunyi klik, dan dia dengan paksa patahkan lengannya. Berikutnya adalah lengan kanan. Orang ini juga merupakan karakter yang kejam. Bahkan jika dia menyerang saudaranya, dia tidak ragu-ragu dan menghancurkan kedua lengannya dalam sekejap mata. Ada juga Zhang Qi dan Ma Fang di samping mereka. Tak satu pun dari mereka yang selamat, dan keduanya kehilangan tangan. Untuk sesaat, ketiganya memperlihatkan gigi kesakitan dan terus melolong sedih. Diam, Li Fuhai meraung marah, dan mereka bertiga segera menahan rasa sakit dan menutup mulut. Dia mendatangi Ye Bufan lagi dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Kakak ipar, menurutmu ini baik-baik saja. Jika kamu tidak puas, aku akan mematahkan kedua kaki mereka." Mendengar ini, Li Fuman dan tiga lainnya sangat ketakutan hingga sial. Jika kaki mereka patah lagi, mereka benar-benar tidak berguna. Bab 1835 Konspirasi. Ye Bufan melambaikan tangannya, "Oke, bawa mereka dan keluar dari sini. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi orang yang jujur dan jangan biarkan aku melihat mereka menindas siswa baru lagi, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Ya, jangan khawatir, setelah kamu kembali, aku akan mendisiplinkan mereka dengan ketat dan tidak akan membiarkan mereka melakukan kesalahan ini lagi. Li Fuhai mengangguk berulang kali, dan begitu dia selesai berbicara, dia memimpin orang-orang ini dan melarikan diri dari menara roh api karena malu. Setelah meninggalkan pintu, dia membawa Li Fuman dan yang lainnya langsung ke pusat kesehatan sekolah dan mencari dokter untuk memasang kembali lengan ketiga orang yang patah tersebut. Meskipun dia kejam saat pertama kali memulai, dia masih memiliki rencana cadangan. Lengan beberapa orang patah dengan sangat rapi, sehingga lebih mudah untuk mengambilnya. Setelah dokter menyembuhkan lukanya dan keluar, Li Fuman bertanya dengan penuh semangat, "Saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu takut pada anak itu? Mengapa kamu memanggilnya saudara ipar lagi? Dari mana asalnya, kawan?" Dia juga berkata, "Hari ini aku hampir dibunuh olehmu. Tidak baik bagimu untuk memprovokasi siapapun. Mengapa kamu harus memprovokasi orang itu?" Saat menyebutkan masalah ini, Li Fuhai sangat marah dan berbicara tentang Ye penampilan Bufan di atas ring dari awal sampai akhir. "Tahukah kamu sekarang, aku bahkan memperlakukan orang kuat di peringkat surgawi seperti anjing. Siapa kamu dan aku? Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Bahkan jika kamu ingin mati, jangan bawa aku bersamamu." Petik 2. Li Fuman dan tiga lainnya tampak bingung. Tidak ada yang menyangka pihak lain bisa begitu ganas. Bahkan Fan Xiaofeng, yang berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi, bisa menginjak kakinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria itu terlihat seperti murid baru. Setelah sadar kembali, dia berkata, "Tetapi saudaraku, meskipun demikian, kamu tidak dapat mematahkan seluruh lengan kami. Ini terlalu kejam. Kamu tidak tahu apa-apa." Li Fuhai berkata dengan kebencian. "Jika kamu tidak melakukan ini, anak itu akan jauh lebih kejam dariku." Fan Xiaofeng terluka parah dan muntah darah, "Apalagi kamu." Li Fuman berkata, "Ini berbeda. Mereka ada di dalam ring kompetisi formal, ini pertarungan pribadi dan tidak diperbolehkan di akademi. Saya tidak percaya dia benar-benar bisa melakukan apapun terhadap saya." Petik 2. "Apakah kamu tidak punya otak?" Li Fuhai sangat marah. Tangannya menamparkan dia di belakang kepala lagi. "Kamu pikir kamu siapa? Hanya siswa bajingan biasa. Siapa kamu? Sekarang kamu adalah jenius seni bela diri yang paling disukai di Blue Wind Academy, dan kamu baru saja masuk sekolah. Anda telah mencapai tempat ketiga dalam peringkat surgawi. Prestasi ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum pernah dilakukan sejak berdirinya Akademi Blue Wind. Kualifikasi apa yang harus Anda bandingkan dengan yang lain? Hal terpenting di akademi adalah pemeringkatan pendatang baru. Dalam kompetisi pemeringkatan, bahkan jika seorang jenius seni bela diri seperti Ye Bufan gagal membuat gebrakan tahun ini, dia pasti akan mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya di tahun depan. Jangan katakan bahwa orang-orang telah merusak kultivasi Anda, bahkan jika mereka memukuli Anda sampai mati,
apakah menurut Anda akademi akan melakukannya? Hukuman macam apa? Selain itu, apakah Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan dan apa yang terjadi? Petik 2. Li Fuman terdiam, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia telah berada di Blue Wind Academy selama beberapa tahun, jadi dia tentu tahu apa yang paling dipedulikan akademi. Memang benar perkelahian pribadi dilarang di akademi, tapi aturan itu hanya untuk siswa biasa. Saudaranya benar, seorang jenius seni bela diri seperti Ye Bufan tidak akan bersedia mengeluarkannya dari akademi bahkan jika dia membunuhnya. Yang paling bisa dia lakukan hanyalah memberinya beberapa kata teguran. Lagi pula, ada banyak siswa biasa, tapi jenius seni bela diri jarang ditemukan dalam satu abad. Dia menelan ludahnya dengan susah payah, saya mengerti, saudaraku. Petik 2. Jujurlah padaku. Tidak peduli siapa yang kamu provokasi, kamu tidak dapat memprovokasi bintang jahat itu lagi. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah Li Fuhai selesai berbicara, dia mendengus dingin dan pergi bersama anak buahnya. Li Fuman menundukkan kepalanya seperti ayam jago yang kalah. Dia telah menindas orang lain selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti ini. Ma Fang menerima, bos. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menoleransi ini? Li Fuman berteriak dengan marah, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak tahan? Tidakkah kamu mendengarkan apa yang dikatakan kakak laki-lakiku, anak laki-laki bernama Ye itu, kami tidak tahan. Jika kamu tidak mampu memprovokasi dia, apakah kamu akan mati? Bos, jangan marah, kata Ma Fang dengan tatapan berbahaya. Sebenarnya kalau kita ingin membalas dendam pada anak itu, kita tidak harus melakukannya sendiri. Kita bisa meminjam tangan orang lain untuk membunuhnya. Singkirkan itu. Li Fuman awalnya tampak bingung, lalu menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan kakak laki-lakiku tadi? Anak itu bahkan mengalahkan Fan Xiaofeng, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar, seperti seekor anjing. Aku khawatir kita akan membunuhnya. Bahkan jika Feng Tianxiang, yang berada di peringkat nomor 1 di peringkat surgawi, tidak dapat mengalahkannya, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Petik 2. Bos, menjadi peringkat nomor 1 di peringkat surgawi tidak berarti orang lain tidak bisa. Ma Fang berkata dengan senyum licik di wajahnya, kamu melupakan kami Chang Feng. Apakah ada karakter kejam di akademi yang tidak dapat disinggung oleh siapapun? Li Fuman tertegun sejenak, lalu bertanya, maksudmu perempuan itu Tyrannosaurus? Ya, itu dia, kata Ma Fang, selama kita bisa. Tidak mudah membiarkan Tyrannosaurus betina itu mengambil tindakan. Apakah kamu gila? Li Fuman berkata dengan marah, kamu sudah bilang begitu, Tyrannosaurus betina. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Saya khawatir Anda akan ditampar sampai mati sebelum Anda selesai berbicara. Bos, jangan khawatir, dengarkan saja aku. Ma Fang berbisik di telinganya berkata, kita tidak perlu menemui wanita itu secara langsung, kita bisa melakukan ini. Setelah mendengarkan, Li Fuman menunjukkan ekspresi yang rumit, apakah ini mungkin? Jika wanita itu mengetahuinya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Tidak apa-apa, bos, selama kita melakukan pekerjaan dengan baik, kita pasti tidak akan meninggalkan kekurangan apapun, kata Ma Fang, selain jalan ini, kita tidak punya harapan untuk membalas dendam menunggangi kepala kita. Li Fuman mengertakkan gigi, dengan sedikit kebencian di wajahnya, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, tidak peduli apa. Zhang Qi mendengar percakapan antara kedua orang itu dengan jelas, dan berkata pada kali ini, tapi, pengganggu wanita itu, sudah lama tidak masuk akademi akhir-akhir ini. Petik 2. Li Fuman berkata, jangan khawatir, mari kita buat beberapa rencana dalam beberapa hari terakhir dan tunggu sampai dia kembali. Petik 2. Pada saat yang sama, Fan Xiaofeng dan yang lainnya berkumpul di kamar Duan Wei. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang sangat jelek. Mereka baru saja selesai merawat lukanya dan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, namun bekas luka di wajah mereka masih belum sepenuhnya hilang. Li Yunhe berkata, bos,
bisakah ini menjadi akhir dari masalah hari ini? Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali tempat ini. Wei Wei juga mengertakkan gigi, kamu benar, kita harus membasmi anak laki-laki bernama Ye, kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan di masa depan. Tidak ada tempat bagi kita untuk berdiri di Akademi Feng. Duan Wei berkata, mudah untuk mengatakan, budidaya anak itu lebih kuat dari bos, bagaimana kita bisa membalas dendam? Dua pergi. Ini, memikirkan Ye Bufan. Dengan keterampilan mereka yang kuat, wajah tua kedua orang itu langsung berubah warna menjadi hati babi. Jika mereka memiliki kemampuan ini, mereka tidak akan dikalahkan seperti itu, bahkan kehilangan semua kartu roh api mereka. Duan Wei kemudian berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu. Dia jelas berada pada tahap awal Naschen Sol, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Alis Li Yunhe terangkat setelah mendengar kata-katanya, dan dia ekspresinya menjadi sangat intens. Bersemangat bos, saya tahu mengapa anak itu menjadi begitu kuat.